Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Topik tentang Presiden SBY yang mengisi waktu santainya selama masa pandemi dengan melukis menjadi ramai setelah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Janssen Sittindaun mengunggah foto SBY yang sedang berdiri di samping lukisan hasil karyanya. Belakangan diketahui bahwa lukisan bergambar pantai tersebut berjudul Debur Ombak di Pantai Pacitan. Netizen pun langsung beramai-ramai mengomentari foto unggahan Janssen Sittindaun tersebut. Dari mulai penampilan SBY yang disebut mirip sekali dengan wajah ayah Nobita dengan topi khas Pak Tinosidin, sampai lukisan hasil karya SBY yang memang sepintas lalu tampak sangat bagus dan indah. Janssen mengatakan bahwa ada beberapa lukisan hasil karya SBY selama pandemi. Beberapa lukisan tersebut antara lain terinspirasi pemandangan pantai indah di Pacitan serta pemandangan Gunung Merapi yang memang dulu sering SBY saksikan saat dirinya masih menjadi danrem di Yogyakarta. Politisi Partai Demokrat yang lain, Osi Dermawan, mengatakan bahwa SBY memang sedang rajin mengisi kegiatan di masa pandemi dengan melukis. Menurut Osi, selain memang melukis merupakan kegemaran lama SBY, melukis juga bisa menjadi penghibur bagi SBY sejak dirinya ditinggal oleh istri tercinta. Nah, soal sensitivitas seni dan selera seni, Pak SBY ini memang kelihatannya sudah nggak diragukan lagi lah ya. Nyanyi bisa, ya walaupun suaranya nggak bagus-bagus amat, yang penting kan bisa. Bikin puisi juga bisa, sudah dibukukan. Sekarang melukis, ini kan dasar banget. Ini kalau nggak ada aral, ini kelihatan Pak SBY habis ini juga bakal menggeluti seni pahat atau seni tari ini. Cocok loh, sebagai prajurit yang banyak menghabiskan waktu di Magelang, tentu bukan perkara yang sulit lah bagi Pak SBY untuk belajar memahat dari para perajin patung dan kijing di Muntilan itu. Atau belajar menari dari para pemain jatilan dan kobro siswa yang tersebar di kampung-kampung di 5 gunung di Magelang ya. Hal tersebut tentu akan semakin menambah khasanah kesenian dalam diri Pak SBY. Semakin membuat darah seni Pak SBY itu mengalir lebih deras. Gitu. Tidak ada lagi itu istilah saya prihatin, itu harus diganti menjadi saya berkesenian, ya kan? Saya berproses, saya berpameran. Wah, seniman banget. Pokoknya harus seni, dan seni, ya kan? Namanya saja SBY, ya kan, seniman Bambang Yudhoyono. Ini senior sejati Partai Demokrat, ya. Tetap semangat, ya Pak SBY. Seni. Pembalap legendaris Valentino Rossi akhirnya memutuskan untuk pensiun dari dunia balap MotoGP. Keputusan pensiun tersebut disampaikan langsung oleh Valentino Rossi dalam konferensi pers pada 5 Agustus 2021 lalu. Dalam konferensi pers tersebut, pembalap berusia 42 tahun mengatakan bahwa ia akan berhenti menjadi pembalap MotoGP setelah menghabiskan musim 2021. Dengan diumumkannya keputusan pensiun tersebut, itu artinya musim 2021 akan menjadi musim pamungkas bagi Rossi setelah selama 21 tahun ia meramaikan ajang balap MotoGP dengan pencapaian yang luar biasa. Selama membalap di MotoGP, Rossi sudah mengoleksi 89 kemenangan, 199 kali naik podium serta menjadi juara dunia sebanyak 7 kali. Setelah pensiun, Rossi sempat mengatakan bahwa dirinya akan berencana beralih ke balap mobil. Saya senang balapan dengan mobil, saya pikir saya akan melakukannya musim depan, kata Rossi. Kendati demikian, sampai saat ini belum jelas apakah ia akan benar-benar menggeluti balap mobil serta tim manakah yang akan menampung dirinya. Ya, buat Mas Valentino Rossi, terima kasih ya sudah menjadi penghibur bagi banyak insan pecinta MotoGP. Ya, tidak bisa tidak ya, Mas Rossi ini sangat berperan menanamkan rasa cinta bagi banyak orang terhadap dunia balap motor MotoGP ya. Ibarat soneta ini ya, Valentino Rossi itu Rhoma Irama ya. Jadi nggak heran kalau dulu itu orang-orang taunya pembalap MotoGP itu ya cuma ada dua ya kan, Valentino Rossi atau musuhnya Valentino Rossi. Pokoknya ya itu aja lah pembalap MotoGP itu. Bahkan ya tak sedikit orang yang menyebut MotoGP dengan sebutan Rossi ya. Jadi nggak ada itu nonton MotoGP, adanya ya nonton Valentino Rossi. Nah, kalau soal karir Mas Valentino Rossi ini ya, setelah tidak aktif di MotoGP, Mas Rossi tidak perlu bingung lah ya. Ya sebagai legenda dunia otomotif, utamanya otomotif balap ya.
Ada banyak lapangan pekerjaan seputar dunia motor yang mungkin nanti masih bisa dilakukan oleh Mas Valentino Rossi ya. Ya, jadi manajer Ahas Condong Catur misalnya ya. Atau jadi sales Yamaha Mataram Sakti. Itu lumayan loh Mas. Kecandak target NMAX 10 bonusnya kacek ya. Pokoknya tetap semangat buat Mas Valentino Rossi ya. Semakin di depan. Agenda pengecatan ulang pesawat kepresidenan dari warna dominan biru muda menjadi dominan merah yang menelan biaya hingga 2,1 miliar rupiah beberapa waktu yang lalu mendapatkan kritik keras dari berbagai pihak. Maklum saja, pengecatan pesawat kepresidenan di masa pandemi dengan menghabiskan biaya yang cukup besar itu dinilai tidak urgent dan tidak punya sense of crisis terhadap kondisi masyarakat yang sedang kesusahan karena dihantam pandemi. Pakar penerbangan Alvin Lee menilai pengecatan pesawat tersebut tak ubahnya seperti foya-foya di tengah kesulitan masyarakat. Beberapa pejabat partai pun kompak mempertanyakan urgensi pengecatan pesawat kepresidenan tersebut. Dari mulai Ketua DPP PKS Mardhani Alisera, petinggi DPP Partai Demokrat Andi Arief, sampai anggota Komisi 2 DPR fraksi PAN Gus Pardi Gaus. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bushro Mukodas pun meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya terkait proyek pengecatan yang dinilai absurd dan tidak etis itu. Pada kesempatan yang berbeda, peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA Gunardi Ridwan menilai Presiden Joko Widodo bahkan perlu meminta maaf kepada masyarakat atas pengecatan pesawat kepresidenan tersebut untuk mengurangi kegaduhan di masyarakat. Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Uhartono menyatakan bahwa pengecatan pesawat tersebut telah direncanakan sejak 2019. Pengecatan dilakukan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, terkait polemik pengecatan pesawat kepresidenan yang menelan biaya sampai 2,1 miliar ini, kami telah menghadirkan narasumber yang kompeten untuk membahas isu tersebut. Jadi narasumber kita kali ini tentu saja adalah siapa? Ya, Mas Prayit. Jadi Mas Prayit ini dulu adalah seorang penerbang yang sekarang kemudian aktif menjadi cupang tempur. Jadi kita akan tanya-tanya soal pengecatan pesawat ini, utamanya dari segi keamanan dan dari segi efektivitas gitu ya. Oke, selamat siang Mas Prayit. Kabarnya baik? Oke, siap, alhamdulillah. Mas, itu kan tadi udah ada tuh berita tentang pengecatan pesawat kepresidenan dari biru muda ke merah. Biayanya 2,1 miliar. Kalau menurut Mas Prayit gimana Mas? Tanggapan Mas Prayit tentang pengecatan tersebut? Oh, boros. Oh ya, tentu boros. Kalau cuma tanggapan boros saya juga tahu Mas. Maksudnya tanggapan yang lain gitu. Oh iya, nggak efektif ya. Karena memang tidak urgent. Oh, berarti sama kayak komentar-komentar yang lain tadi ya. Oh, kalau soal segi keamanan Mas, katanya kalau pesawat diganti dari dari biru muda ke merah, katanya jadi nggak aman ya? Itu ada hubungannya nggak? Oh, nggak ada. Loh, apa? Ada cara lain biar pesawat itu aman di udara dan nggak diserang sama pesawat lain? Gimana caranya Mas? Kayak buntut. Oh, pada kelayangan wae jenengan kuwi. Tenanan lho iki Mas. Disaksikan pemirsa loh. Ada banyak penerbang loh, pemirsa kita loh. Jangan guyon loh. Oh iya, maksudnya buntut itu adalah penangkal roket gitu ya. Oh, istilahnya buntut. Oh, saya pikir soal jadi kayak layangan gitu kayak buntut berarti orang oleh dijak sangkutan gitu. Ternyata anti roket itu nyebutnya buntut ya di dunia cupang ya. Mas, sekali lagi satu lagi nih ya. Kan jenengan kan ikan tuh ya. Terus kalau pesawatnya gimana, Mas? Emang jenengan bisa terbang? Oh, jadi di dunia air ini ada pesawat sendiri ya? Istilahnya tetap terbang juga? Oh, oke, siap. Oke, oh ya, wong di SpongeBob aja boleh ada api unggun di dalam laut oh ya, apalagi cuma pesawat di dalam air ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Prayit. Ya, itulah obrolan saya dengan Mas Prayit tentang pengecatan pesawat. Perjumpaan saya dengan Prayit pada kesempatan hari ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Mojok Mentok episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tentu dengan narasumber yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih bisa diajak bekerja sama. Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa iki jualan?